Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Konita Zainazudi dari manajemen C, dan saya akan menjelaskan tentang telaah pustaka, yaitu di metodologi penelitian. Next, yang akan kita bahas ini itu ada 4. Yang pertama, kajian pustaka, telaah teori, telaah empiris, dan hipotesis. Nah, kajian pustaka itu apa sih? Kajian pustaka itu merupakan sekumpulan penjelasan dari berbagai ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai panduan dan informasi dalam melakukan penelitian. Jadi kajian literatur atau yang kita sebut kajian pustaka itu berisi deskripsi mengenai bidang atau topik tertentu gitu. Dan ini digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan kegiatan penelitian. Proses telaah teori itu ada mengidentifikasi penelitian, mencari, membaca, dan memahami sumber bacaan yang relevan, melakukan pencatatan, meringkas dari bacaan yang sudah ditemukan, membuat kajian pustaka, dan menulis pandangan umum. Selanjutnya kita akan membahas telaah empiris. Nah, definisi empiris sendiri itu adalah pengalaman yang didapat dari percobaan, dan itu berasal dari bahasa Yunani. Kemudian untuk definisi telaah empiris sendiri itu adalah kajian penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dan referensi untuk memahami kasus penelitian sebagai hasil penelitian-penelitian yang akan diteliti. Next, proses telaah empiris ada 4 langkah-langkahnya. Prosesnya yang pertama, kita menyusun hipotesis. Jadi kita menyusun problemnya itu apa, observasinya itu apa, terus kemudian perumusan problemnya itu apa atau perumusan masalahnya itu apa. Yang kedua, kita mencoba memberi bukti dan penalaran atas hipotesis tersebut. Jadi kita memberikan bukti apa dari hipotesis yang sudah kita tentukan. Kemudian yang ketiga, hipotesis yang diperkuat mendapat status hukum. Kemudian yang keempat, hukum-hukum serumpun diabstraksi menjadi teori ilmiah. Hipotesis itu artinya dugaan atau pernyataan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya itu harus diuji secara empiris. Nah, jadi ini tadi empiris dan hipotesis itu sangat berkaitan. Ya, hipotesis itu hanya disusun dalam jenis penelitian inferensial atau jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji. Jadi hipotesis itu ada 2, teman-teman. Yang pertama itu ada hipotesis alternatif. Nah, hipotesis alternatif ini itu dikatakan dengan hipotesis kerja, ditandai dengan HA, H besar A kecil, atau disimbolkan dengan H1. Jadi hipotesis ini itu berfungsi untuk menyatakan hubungan antara variabel X dan Y. Ini juga bisa menunjukkan adanya perbedaan antar dua kelompok, juga menjelaskan adanya hubungan antara variabel dengan variabel lain. Contohnya itu ada hubungan antara tingkat kemiskinan dan ketersediaan lowongan pekerjaan. Kemudian yang kedua, hipotesis nol itu atau null hipotesis disebutkan atau disimbolkan dengan H0, atau kita sebut dengan hipotesis statistik. Kenapa dia namai demikian? Karena sering dipakai dalam penelitian kuantitatif yang membutuhkan perhitungan statistik. Nah, kebalikannya dari hipotesis alternatif, hipotesis ini itu menerangkan tidak ada hubungannya atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Contohnya, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan mahasiswa dengan peluang mencari kerja. Cara menyusun hipotesis itu ada 3. Yang pertama, hipotesis disusun dalam kalimat deklaratif. Jadi kalimat itu bersifat positif dan tidak normatif. Kemudian yang kedua, variabel yang dinyatakan dalam hipotesis adalah variabel yang operasional, dalam arti dapat diamati dan diukur. Yang ketiga, hipotesis menunjukkan hubungan tertentu di antara variabel-variabel. Baik, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang tidak menyenangkan. Terima kasih sekali lagi sudah mendengarkan materi dari saya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.